Shalom, firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berdoa untuk umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, terturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gunung dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat
dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni seorang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium diam. Amin. Firman Tuhan. Shalom, salam jumpa untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Dari perikop bacaan kita, saya memberikan sebuah tema penyertaan Tuhan dalam rencananya. Penyertaan Tuhan dalam rencananya. Mengawali renungan kita pada saat ini, saya ingin bertanya kepada kita, pernahkah kita merasa ingin menyerah ketika kita sudah lelah melakukan sesuatu? Pernahkah kita merasa ingin menyerah ketika kita sudah lelah melakukan sesuatu? Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, rasa lelah itu sering mewarnai kehidupan kita. Apalagi ketika kita merasa bahwa kita sudah hidup sesuai kehendak Tuhan dan sudah melakukan perintah Tuhan, namun yang terjadi kita mengalami berbagai macam pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini berbicara tentang Nabi Elia. Elia adalah seorang nabi yang berkarya dalam kerajaan Israel atau zaman Perjanjian Lama, atau dengan kata lain, Nabi Elia adalah salah satu orang yang mengalami rencana Tuhan. Begitupun dengan hidup saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan juga mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita 1 Raja-Raja ayat 1 hingga yang ke-8, di bawah tekanan yang kuat menyebabkan Elia harus melarikan diri akibat ancaman pembunuhan oleh Isabel, istri Raja Ahab. Namun nyata penyertaan Tuhan yang terus hadir melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan memberikan penguatan iman dan menyediakan makanan dan minuman untuk Elia, agar Elia dapat melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14, ketika Nabi Elia sampai di sebuah gua di bawah kaki Gunung Horeb, Nabi Elia mendapat penguatan dengan kehadiran Allah yang bertanya tentang pekerjaan Elia. Pekerjaan Elia sebagai abdi Allah. Lalu menyuruhnya untuk naik ke Gunung Horeb, berdiri di hadapan Allah. Allah kemudian memperlihatkan kehadirannya kepada Nabi Elia melalui angin besar, gempa bumi, api, dan bunyi angin sepoi-sepoi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia, rasa lelah tentunya ada di dalam kita. Ketika kita melakukan sesuatu, apalagi ketika kita melakukannya seorang diri, tanpa kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu terus bersama-sama dengan kita. Dia terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan yang hendak melakukan perjalanan. Namun, ketika di tengah jalan ia mengalami kecelakaan. Dalam peristiwa itu, ia mengalami patah tulang yang mengakibatkan hamba Tuhan itu sulit dalam melakukan pelayanannya. Pada suatu saat, ia merenung dan ia menyalahkan Tuhan atas peristiwa itu. Suatu ketika, kakinya telah sembuh, ia kembali melakukan pelayanannya dengan penuh kekuatan. Dalam perjalanannya untuk menempuh pelayanannya, ia kembali menyadari ternyata Tuhan tetap menyertai hidupnya, sekalipun ia hampir berputus asa. Namun ia sadari bahwa rencana Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupnya, dan ia masih dipakai Tuhan untuk jadi pelayannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap meyakini penyertaan Tuhan walaupun dalam masa sulit. Karena pada kenyataannya kita sering meragukan kehadiran Tuhan ketika kita sedang terpuruk. Apalagi kalau kita merasa bahwa hidup kita sedang dalam pergumulan. Kita sering berkata, Tuhan tidak adil, tetapi sesungguhnya Tuhan memberikan penyertaan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tekanan yang dialami oleh Elia ternyata Tuhan menyatakan rencananya. Elia yang merasa lemah dan hampir putus asa digunakan Tuhan sebagai alat dalam menyatakan kuasa-Nya. Marilah bersama orang lain membangun perubahan hidup dalam Tuhan. Artinya bahwa jangan merasa diri paling benar, melainkan sadar akan kelemahan kita dan mengakui kuasa dan rencana Tuhan paling indah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu sebagai orang percaya, kita juga harus terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kepada kita sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang selalu dikasihi Tuhan, dalam berikutnya dijelaskan bahwa Allah menyuruh atau memerintahkan Nabi Elia untuk kembali kepada bangsa Israel dan mengurapi Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa bin Shafat menjadi nabi untuk menggantikan Elia. Selain itu, 7.000 orang percaya yang tidak ikut-ikutan menyembah Baal. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada hasil yang akan kita capai ketika kita melakukan sesuatu sama seperti Nabi Elia yang awalnya ingin putus asa, namun kembali melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan akhirnya mencapai suatu keberhasilan yang menjadi rencana Tuhan untuk Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu, kita belum sampai di tahap akhir yang sesungguhnya kita sudah menyerah. Dalam proses yang kita lalui, janganlah kita mengatakan, saya sudah capek, saya sudah tidak sanggup lagi. Janganlah kita mengeluarkan perspektif yang mengurangi semangat kita untuk sampai di tahap akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kewajiban kita sebagai umat Allah melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan itu harus kita lakukan agar kita terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan kita tidak memahami apa yang Tuhan rencanakan. Bahkan sering merasa bahwa Tuhan tidak pernah bersama dengan kita. Namun sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita ada rencana Tuhan yang begitu indah, dan dalam setiap rencana itu Tuhan terus menyatakan penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.